Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? What's good? Ingat stay home, set safe, jangan lupa 3M. Kami dari kelompok 14 PKL Akuntansi akan menjelaskan tentang materi KAS kelas 11. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu. Yang pertama, pengertian KAS. Yang kedua, karakteristik KAS. Yang ketiga, jenis-jenis KAS. Dan yang keempat, ciri-ciri KAS. Oke, kita mulai yang pertama dulu, yaitu pengertian KAS. KAS adalah suatu jenis benda yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. KAS dikelompokkan menjadi dua, yaitu KAS kecil dan KAS besar. KAS kecil digunakan untuk operasional sehari-hari dan jumlahnya tidak terlalu besar. Biasanya digunakan untuk biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya telepon, listrik, dan lain-lain. KAS besar biasanya digunakan untuk menampung penerimaan piutang, pinjaman bank, pengeluaran untuk membayar utang, dan pengeluaran untuk membeli aktiva. Untuk yang kedua, yaitu tentang karakteristik KAS. Berikut ini karakteristik KAS yang harus diketahui, yaitu yang pertama, aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Yang ketiga, jenis-jenis KAS. Yang pertama, petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Dalam hubungannya dengan kas kecil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, Impress Fund System atau sistem dana tetap. Yang kedua, Fluctuation Fund System atau sistem dana tidak tetap. Nah, untuk yang pertama, yaitu Impress Fund System atau sistem dana tetap. Sistem dana tetap adalah pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu karena pengisian kembali kas kecil akan sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Dan yang kedua yaitu Fluctuation Fund System atau sistem dana tidak tetap. Sistem dana tidak tetap adalah pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Hal-hal yang termasuk Impress Fund System dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Dan yang kedua, setiap kali melakukan pembayaran kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran dan harus disimpan bersama dengan sisa uang yang ada. Dan yang kedua yaitu Fluctuation Fund System atau sistem dana tidak tetap. Yang pertama, dalam metode fluktual, jumlah saldo kas kecil berubah-ubah atau berfluktuasi setelah dilakukan pengisian kembali. Artinya, saldo awal setelah pembentukan akan berbeda dibandingkan dengan saldo setelah pengisian kembali. Prosedur pengelolaan dana kas kecil dibagi menjadi tiga, yaitu pembayaran melalui dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembentukan dana kas kecil. Untuk yang pertama, yaitu pembayaran melalui dana kas kecil. Di antaranya A.
permintaan pemakaian kas kecil. B. Bukti pengeluaran kas kecil. C. Dokumen pendukung atau nota dan kwitansi. Untuk yang kedua, pengisian kembali dana kas kecil. Di antaranya A. Permintaan pengisian kembali kas kecil. B. Bukti pengeluaran kas kecil. C. Bukti kas keluar. D. Dokumen pendukung, nota, atau kwitansi. Untuk yang ketiga, yaitu pembentukan dana kas kecil. Di antaranya A. Mempertimbangkan kebutuhan untuk beberapa minggu ke depan. B. Memberikan estimasi ke bandara, lalu bandara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. C. Pemegang kas kecil mencairkan cek. D. Untuk membentuk dana kas kecil, diperlukannya surat keputusan dari pejabat yang berwenang. E. Bukti kas keluar dan cek. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian ciri-ciri kas. Untuk ciri-ciri kas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga, kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi tentang kas. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.